Nomor 1. Sebuah restoran menawarkan 5 jenis makanan utama, 3 jenis minuman, dan 4 jenis makanan penutup. Jika seseorang ingin memesan 1 makanan utama, 1 minuman, dan 1 makanan penutup, berapa banyak kombinasi makanan yang mungkin? Pertama, kita akan menggunakan aturan perkalian, di mana N1 adalah jumlah makanan utama, N2 jumlah minuman, dan N3 yaitu jumlah makanan penutup. Dan kita langsung menggunakan perkalian saja, yaitu di mana N1 adalah 5 jenis makanan utama dikali dengan jumlah minuman adalah 3 dan jumlah makanan penutup adalah 4. Hasilnya adalah 60. Soal nomor 2 yang memiliki soal dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan 3 digit berbeda yang dapat dibentuk? Ini berarti kita mencari ratusan, namun tidak boleh memiliki digit yang sama. Oke, kita langsung saja buat filling slotnya dengan 3 digit berbeda. Oke, kita pada digit awal ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ya. Oke, 6 angka. Setelah itu, di sini kita tidak boleh menggunakan angka yang sama. Misalnya saya mencoret angka 1, jadi tinggal 2, 3, 4, 5, dan 6. Tinggal 5 angka. Nah, yang terakhir juga tidak boleh sama juga. Misalnya saya coret 2, tinggal 3, 4, 5, dan 6. Tinggal 4 angka ya, berarti 4. 6 dikali 5 dikali 6 sama dengan 5 dikali 6 dikali 4 120. Cara yang dapat 120 digit berbeda yang dapat dibentuk banyak 120. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo teman-teman. Jadi di sini saya itu bakal mengerjakan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diberikan soal yaitu dalam sebuah kelas terdapat 10 siswa. Berapa banyak cara memilih 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas? Ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini itu mungkin cukup gampang ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan rumus permutasi teman-teman. Itu rumusnya sebagai berikut. Nah, berarti P sini N R sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial teman. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman. Ini untuk rumusnya. Oke, jadi di sini langsung kita masukin aja ya teman-teman. Sini P, sini 10, sini 3. Sama dengan 10 faktorial per buka kurung 10 faktorial min 3 faktorial. Ini sama dengan 10 faktorial, di sini 7 teman-teman. Kan 10 dikurangi 3 itu 7. Jadi segini kita jabarin aja teman-teman. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Di sini 7 faktorialnya itu kita bisa coret ya teman-teman. Coret. Nah, 10 dikali 9 itu 90. 90 dikali 8 itu 720. Jadi hasilnya ada 720 cara. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata statistika?
Nah, di sini kita menggunakan rumus permutasi unsur sama ya. Rumusnya sebagai berikut. Nah, di sini kan n faktorial. N faktorial itu kita lihat dari seberapa banyak huruf yang ada di sini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 faktorial. Di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, di sini kenapa berhenti di 3 faktorial? Karena rumus yang di bawahnya itu n1 faktorial dikali n2 faktorial kali n3 faktorial dikali n4 faktorial. Itu kita lihat dari berapa banyak huruf yang sama yang ada di sini. Jadi semisal huruf S ini kan ada kembar kan, jadi kita tulis 2 faktorial. Lalu ada huruf T kembar, di sini ada 3T jadi 3 faktorial. Lalu ada huruf A yang sama 2 jadi 2 faktorial. Terus yang terakhir ada huruf I yang sama jadi 2 faktorial. Nah, ini karena ada yang sama 3 faktorial dan 3 faktorial, jadi kita coret dan berhenti di sini. Lalu ini kita kalikan, hasilnya kita dapat 604 800. Lalu dikali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial, 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1, kita dapatkan hasil 75.600. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa banyak kemungkinan hasil yang mungkin terjadi? Nah, seperti yang kita tahu, dadu itu memiliki 6 sisi. Nah, di soal ini diketahui kalau dadu itu dilempar 2 kali. Maka, rumus yang kita gunakan yaitu kemungkinan hasil lemparan pertama dikali dengan kemungkinan hasil lemparan kedua, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah D. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 6. Ada 7 orang yang ingin duduk mengelilingi meja bundar. Dalam berapa banyak cara mereka dapat duduk? Jadi kita punya 7 orang yang mau duduk di meja bundar. Karena bentuknya bulat, susunan yang sama itu kalau diputar dianggap 1. Untuk kasus melingkar kita pakai rumusnya ini n minus 1 faktorial. Kita masukkan n ini sama dengan 7 minus 1 sama dengan 6 faktorial. Kemudian ini langsung dikali aja ya. 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa langsung dikali? Karena setelah satu orang kita tahu orang kedua itu punya 6 pilihan kursi. Berikutnya 5, 4, 3, 2 sampai 1. Semua kemungkinan itu dikalikan. Kalau kita hitung 6, nanti 720 ya hasilnya. 6 faktorial sama dengan 720. Jadi ada 720 cara 7 orang itu bisa duduk mengelilingi meja bundar. Jadi kalau ada 7 orang duduk melingkar, susunannya adalah 720. Jawabannya benar B. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7 terkait materi kaidah pencacahan ya. Di soal ditanyakan, dari 8 pemain bulu tangkis, berapa banyak cara memilih 2 pemain untuk bermain ganda? Step pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi jenis masalahnya. Di dalam soal, masalah terjadi adalah masalah kombinasi, karena urutan pemilihan pemain tidak diperhatikan atau tidak penting. Karena jika kita memilih pemain A dan pemain B, itu sama dengan kita memilih pemain B dan pemain A. Jadi sama saja, tidak diperhatikan urutannya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan masalah kombinasi ini, kita akan menggunakan rumus kombinasi yang bunyinya NCR sama dengan n faktorial per n min r faktorial dikalikan r faktorial, di mana n adalah jumlah pemain bulu tangkis, yakni 8 pemain. Dan r adalah banyaknya pemain yang dipilih, yaitu 2 pemain. Selanjutnya, kita akan langsung masukkan ke dalam rumusnya ya teman-teman, yaitu 8C2 sama dengan 8 faktorial per
8 min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan, kita tulis lagi ya, 8 faktorial per, berarti ini jadi 6 faktorial dikalikan 2 faktorial. Nah, baru kita uraikan teman-teman. Kita uraikan sampai 6 faktorial ya, karena kita nanti akan menghilangkan atau mencoret angka 6 faktorialnya ini. Angka yang paling terdekat dengan 8 faktorial. Berarti ini jadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, berarti ini ada yang sama, yaitu 6 faktorial kita coret ya antara pembilang dan penyebutnya. Terus 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Bisa kita coret dengan angka 8 yang di sini. 8 bagi 2 itu 4. Nah, jadinya 4 dikali 7 sama dengan 28 cara. Jadi, banyak cara untuk memilih 2 pemain untuk bermain ganda itu adalah sebanyak 28 cara. Saya Bilqis Sukma Hairunisa akan menjelaskan nomor 9. Jadi di sini pertanyaannya adalah sebuah koin dilempar 4 kali. Berapa banyak kemungkinan hasil yang mengandung tepat 2 sisi gambar? Nah, di sini kita harus memahami soalnya terlebih dahulu, di mana misal ini terdapat koin 2. Koinnya 1, tapi setiap koin kan memiliki 2 sisi gambar yang berbeda. Yang dimana ini tuh biasanya angka kita sebut A. Lalu ini adalah gambar atau G. Nah, satu koin ini sisi depan dan ini sisi belakang. Nah, satu koin ini akan dilempar sebanyak 4 kali. Nah, berapa banyak kemungkinan hasil yang mengandung tepat 2 sisi gambar? Jadi, di sini kita harus dalam 4 kali lemparan itu kita harus punya hasil lemparannya yaitu 2A, dimana kita harus punya hasil 2 angka dan juga 2G, yaitu 2 gambar di dalam 4 lemparan itu. Jadi kita harus punya tepat 2 sisi gambar itu. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa banyak kemungkinan hasil yang mengandung tepat 2 sisi gambar. Kita cari bareng-bareng. Nah, soal ini itu termasuk soal kombinasi. Nah, kenapa sih soal itu soal kombinasi? Karena seperti yang kita tahu, soal itu tidak memiliki ketentuan khusus. Jadi pada saat kita melempar koin di percobaan pertama maupun percobaan kedua, pada saat kita melempar koinnya itu tidak diharuskan, misal percobaan pertama harus hasilnya tuh angka. Nah, tidak harus kayak gitu. Jadi urutan yang bakal kita dapat itu juga tidak akan berurutan. Jadi misal harus gambar-gambar angka-angka, kan tidak disebutkan di dalam soal. Jadi misal pun dalam 4 kali percobaan itu kita dapat angka-angka gambar-gambar ataupun gambar angka-gambar angka ataupun angka gambar-angka gambar, itu semuanya bebas dan tidak dicantumkan di soal. Jadi ini termasuk soal kombinasi. Nah, soal kombinasi sendiri itu mempunyai rumus, yaitu tulis di sini, mempunyai rumus kombinasi dalam kurung n, k, di mana n faktorial itu kita bagi dengan k faktorial
dan dikalikan dengan n dikurangi k faktorial. Faktorialnya di luar ya. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk sudah diketahui dari soal, jadi n itu adalah total dari lemparan yang akan kita lempar. Jadi diketahui dari soal bahwa sebuah koin dilempar 4 kali, berarti n-nya itu 4 dan k-nya itu adalah jumlah sisi gambar yang diinginkan. Nah, karena kita menginginkan 2 tepat sisi gambar, jadi k-nya itu adalah 2. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, jadi kita masukin langsung aja, substitusikan ke persamaannya, yaitu dimana C n-nya kita masukin 4, k-nya itu 2 sama dengan n-nya tadi 4 faktorial per dibagi ya k faktorial dikali n-nya 4 ya, dikurangi 2 faktorial. Nah, di sini kita tulisin seperti yang kita tahu, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kita tulis dulu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nggak usah pakai tutup kurung. Lalu dibagi dengan k faktorial, berarti kok ini belum disubstitusiin, sorry, ini 2 ya, 2 faktorial, jadi 2 di 2, jadi 2 dikali 1, lalu lalu 4 kurangi 2 faktorial, jadi sama 2 dikali 1 juga. Lalu kita hitung lagi hasilnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya adalah 24, dibagi dengan 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, jadi 24 bagi 4. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 6. Jadi kita udah mendapatkan hasil dari soal tersebut, yaitu 6 kemungkinan. Jadi kita di sini tulis, jadi banyak kemungkinan hasil yang mengandung tepat 2 sisi gambar adalah 6 kemungkinan. Yep. Nah, sudah seperti ini. Jadi ini adalah cara mengerjakan soal kombinasi
dimana kita harus tahu dulu permasalahannya yang pertama dan kita baru mensubstitusikannya. Ya, terima kasih. Kenalkan, saya Deva Rizku Yusufa dari kelas 12-3 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 11 dengan soal berapa banyak cara menyusun huruf-huruf dari kata Mississippi. Yaitu kita akan menggunakan cara permutasi yang unsur sama. Ya, jadi yang kita ketahui dari soal ini, kita ketemukan N11 dengan dari kata ini dihitung 11 huruf dan ketemu N sama dengan 11. Dan ini dicari angka huruf yang paling banyak, paling banyak ditaruh N1 4 sama dengan yang S ada 4 S-nya, dengan N2 nya ada 4 juga yang I. Ini dan ini dan ini. Dan N3 ada 2, yaitu P sama P-nya ada 2. Dengan menggunakan cara P N per N1 N kali N2 kali N3. Dan kita langsung tulis saja P sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Dan langsung kita jabarkan dengan dikalikan angka dari yang paling kecil dari N ini kali dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per yang 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Kita langsung aja, ini kan ada 4 faktorial, dengan 4 faktorial ini kita bisa langsung coret. Nah, kita langsung tulis lagi, yaitu 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini per langsung 4 3 kali 2 kali 2. Nah, ini kan kenapa bisa kita tuliskan 4 kali 3 kali 2 kali 2? Karena 4 faktorial ini dikali dengan sebelum yang 4 angka 4 dengan 4 kali 3 kali 2. Yang 2 ini dari 2 faktorial, yang 1 memang nggak dituliskan karena kalau 1 dikalikan semua ini sama aja hasilnya. Jadi kita nggak usah tuliskan saja. Nah, dari kalian ini kita bisa coretkan 4 dengan 8 hasilnya 2, 3 dengan 9 hasilnya 3, 2 ini dengan coret ini jadi habis, 2 ini coret dengan 6 hasilnya 3. Jadi kita bisa simpulkan dengan kalian ini hasilnya adalah 34.650. Dengan ini jawabannya yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan mengerjakan soal nomor 12, yaitu soalnya dari 12 soal ujian, seorang siswa harus mengerjakan 10 soal. Berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih soal yang akan dikerjakan? Oke, kita pakai cara permutasi. Ini permutasi. Nah, yaitu rumusnya gini. N faktorial per buka kurung N faktorial
dikurangi R faktorial tutup kurung R faktorial. Nah kita tinggal masukin angkanya aja. Untuk rumus N ini kita angkanya dari 12 soal ujian. Nah kita masukkan 12 faktorial per sama ya kayak N ini tadi ya, 12 faktorial buka kurung 12 faktorial dikurangi. Nah kalau R ini sendiri itu R ini diambil dari angka 10 soal. Seorang siswa harus mengerjakan 10 soal. Nah kita tulis 10 faktorial tutup kurung. Nah R nya ini kayak tadi ya, 10 faktorial. Nah lalu kita sama dengan, nah ini kita kurangin aja 12 panjat tetap. Nah ini kita kurangin 12 kurangi 10 2 faktorial. Nah ini nanti dikali guys, ini dikali. Nah dikali jadi ini dikali 10 faktorial. Nah ini kita urutkan 12 sampai 10. Jadi 12 dikali 11 dikali 10 faktorial. Nah gini. Nah 2 dikali 10 faktorial. Nah ini kita coret angka yang sama ya guys ya. Jadi ini kan sama 10 faktorial, jadi kita coret seret. Nah langsung sama dengan kita langsung aja, ini 12 dibagi 2, ini 12 dibagi 2 seret 12 bagi 2 berapa? 6 ya, benar 6. Jadi langsung saja, sisanya kan 6 dikali 11 ya. 6 kali 11 berapa? 66. Nah gini hasilnya, mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Bilqis Almafira dari 12.3 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kaidah pencacahan soal nomor 13 dari Pak Rizky. Jadi soalnya adalah terdapat 6 buku berbeda yang akan disusun Dira. Berapa banyak susunan yang memungkinkan? Nah, jadi karena bukunya berbeda dan urutannya penting, kita menggunakan rumus permutasi semua unsur yaitu N faktorial. Sehingga karena ada 6 buku, berarti kita menggunakan 6 faktorial. 6 faktorial artinya 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Sehingga jika dihitung, hasilnya adalah Nah, jadi kalau misalkan ada N benda berbeda yang semuanya mau disusun, tinggal dihitung menggunakan rumus faktorial. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, 720. Kegedean. Dadah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nomor absen 15 akan mengerjakan soal nomor 15. Berapa banyak bilangan antara 1000 dan 2000 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4? Jika tidak ada angka yang berulang, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara filling slot. Seperti ini. Pada digit pertama tidak boleh ada angka 0, karena jika ada angka 0 maka hasilnya di atas ini adalah
ratusan. Sedangkan di sini perintahnya harus minimal 1000. Dan kalau di digit pertama ini ada angka 2, maka hasilnya nanti akan lebih dari 2000. Maka kita dapat tulis hanya angka 1. Maka digit pertama hasilnya adalah 1. Pada digit kedua kita dapat mengisi dari angka 1, 2, 3, dan 4. Maka kita tulis saja 1, 2, 3, dan 4. Jika tidak ada angka yang berulang, maka angka 1 ini boleh kita coret. Maka hanya ada 3 angka. Di digit ketiga juga sama, 1, 2, 3, dan juga 4. Angka 3 boleh kita coret, angka 1 juga kita coret, maka hanya ada 2. Digit 4 juga sebaliknya juga sama, yaitu ada 1, 2, 3, dan juga 4. Yang dapat kita coret juga sama, angka 1, 3, dan juga 2 boleh kita coret, jadi hanya ada angka 4, jadi hanya 1. Kita dapat kalikan saja, maka sama dengan 1 dikalikan 3 kalikan 2 kalikan 1, hasilnya sama dengan 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdan Abdurrahman Hakim, kelas 12-3, absen 15. Saya akan menyelesaikan soal kombinatorik. Berapa banyak bilangan antara 1000 dan 2000 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4 jika tidak ada angka yang berulang? Langkah pertama yaitu kita harus memperhatikan bilangan antara 1000 dan 2000. Bilangan 1000 dan 2000 adalah bilangan 4 digit yang angka ribuannya harus 1. Jadi posisi pertama ribuannya harus 1. Jadi posisi pertama sudah tetap 1. Karena 1 sudah dipakai, maka kita tidak boleh menggunakan 1 lagi. Jadi sisa angkanya tinggal 2, 3, dan 4. Lalu berikutnya kita harus menghitung banyak susunan. Jumlah cara untuk menyusun 3 angka berbeda ke dalam 3 posisi adalah permutasi 3, yaitu seperti ini. Lalu kita kalikan, hasilnya adalah 6. Jadi hasil dari soal nomor 15 adalah 6. Contoh bilangan-bilangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, dan 1, 4, 3, 2. Jadi kesimpulan pada soal nomor 15 itu ada 6 bilangan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan membahas sebuah soal matematika di mana soal ini mengatakan sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, mereka yang berfoto berjajar. Berapa banyak susunan foto yang mungkin jika anak bungsu harus selalu berada di ujung? Oke, mari kita kerjakan ya. Untuk caranya sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Jadi pertama kita menuliskan ayah sebagai A, ibu sebagai I, kakak sebagai K, dan anak bungsu sebagai B. Nah, susunan yang dimaksud di sini itu susunan huruf yang diibaratkan ini apabila anggota keluarga berpindah posisi untuk foto. Nah, kecuali untuk B ya, karena B ini selalu berada di ujung kiri maupun di ujung kanan. Nah, lalu kita akan mengubah susunan huruf ini
dengan semua kemungkinan ya. Jadi dirubah semua sampai sudah habis. Nah, jika ditotalkan semua susunan ini berjumlah 12. Nah, sebenarnya ada cara pendek buat menghitung kemungkinan ini ya, daripada menulis satu-satu kan capek gitu ya. Nah, sebenarnya caranya juga cukup mudah. Terus seperti ini, dimana kita akan menghitung B-nya, karena B-nya selalu di ujung, jadi kita anggap B ini bisa di ujung kiri, bisa di ujung kanan. Jadi kita tulis 2. Jadi B itu ada 2 ya, kiri dan kanan. Lalu kita kalikan 3 faktoral, mana 3 ini diibaratkan tadi sebagai anggota keluarga ini tadi, dan semua kemungkinan kalau berpindah susunan. Jadi kita tulis sebagai 3 faktoral. Lalu 3 faktoral ini jumlahnya 6 ya, yaitu 3 kali 2 lalu dikali 1. Nah, 3 kali 2 kali 6 ini hasilnya adalah 12. Jadi sama ya. Jadi kalau pakai cara cepat seperti ini, kalau mau caranya mendetail bisa seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan soal matematika nomor 17. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Laila Nurul Aziza dari kelas 12-3 absen 17. Mari kita baca soalnya. Dari 5 pria dan 4 wanita, berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita? Sebelum itu kita tulis terlebih dahulu diketahuinya jumlah pria sama dengan 5, jumlah wanita sama dengan 4. Panitia yang dibentuk terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Ditanya, berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita? Lalu kita jawab di sini. 5 pria kita ambil 3 pria sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial buka kurung 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan, karena ini sudah kita coret, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 cara. Lalu yang kedua, pilih 2 wanita dari 4 wanita, yaitu 4 kita pilih 2 wanita sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial buka kurung 4 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan, karena ini juga kita sudah coret, jadi gampangnya 2 dikali 3 hasilnya 6 cara. Total cara membentuk panitia sama dengan kombinasi pria dikali kombinasi wanita adalah 10 dikali 6, yaitu hasilnya 60 cara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Maulani akan menjelaskan soal nomor 18 tentang kombinasi. Soalnya yaitu, berapa banyak cara membagi 10 buku yang berbeda kepada 2 orang jika setiap orang mendapat 5 buku. Jadi misal ini ada 10 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan akan dibagi kepada 2 orang yang berbeda. Dan 2 orang ini akan mendapat 5 buku. Kemudian dari soal ini kita udah tahu kalau kita memakai rumus kombinasi, yaitu rumusnya adalah C buka kurung N K buka tutup kurung sama dengan N faktorial per K faktorial tutup kurung N dikurangi K tutup kurung, yang dimana N itu 10, yaitu jumlah buku. Kemudian K itu
5 buku per orangnya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. 2C 5 sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial tutup kurung 10 min 5 kurung. Nah, jadi kita masukkan 10 faktorial. 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Kemudian dibagi sama 5 faktorial. Kemudian dikali dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kenapa yang 10 faktorial itu kita pakai dikalinya cuman sampai 6, nggak sampai 1, karena biar lebih praktis dan bisa dicoret dengan pembagian yang bawahnya. Setelah dihitung, hasilnya adalah 30.240 dibagi oleh 120. Kemudian hasil dari pembagian tersebut yaitu adalah 252. Jadi, banyak cara membagi 10 buku yang berbeda kepada 2 orang jika setiap orang mendapatkan 5 buku adalah 252. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri, absen 20. Saya mengerjakan nomor 20. Sebuah dompet berisi 4 lembar uang 10 ribuan dan 3 lembar uang 20 ribuan. Jika diambil 2 lembar uang sekaligus, berapa banyak cara mendapatkan jumlah uang 40 ribuan? 4 lembar uang 10 ribu dan 3 lembar uang 20 ribu. Dan 20 ribu kali 3. Nah, lembar pertama ada 3 cara. Dan lembar kedua ada 2 cara. Yaitu tinggal dihitung saja, 3 kali 2 sama dengan 6. Tapi kalau jika menghitung yang kombinasi, caranya 3 kali 2 dibagi 2, karena ada 2 cara, sama dengan 3. Terima kasih. Oke, dalam sebuah lomba lari ada 8 peserta. Berapa banyak kemungkinan urutan pemenang juara 1, 2, dan 3? Jawabannya yang pertama A 56, B 336, C 6720, D 24, E 512. Lalu gimana cara penyelesaiannya? Mari kita bahas di bawah. Nah, jika soalnya seperti ini, maka kita akan gunakan rumus faktorial, yang dimana rumusnya P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per atau dibagi dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial, dimana N-nya ini adalah jumlah peserta, dimana N sama dengan 8, dan R-nya adalah banyak pemenang juara, ada 1, 2, 3. R-nya adalah 3 jumlah pemenang juara. Lalu kita masukkan di bawahnya P, N-nya 8, R-nya 3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial. Lalu 8 faktorial, 8 dikurangi 3 adalah 5 faktorial. Lalu dijabarkan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Totalnya ada ini 420. Ini jawabannya 120. 432 4.320 dibagi 120, hasilnya
336. Jadi jawabannya adalah B. Ini jawabannya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Hairunisa dari kelas 12-3. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal matematika wajib dari Pak Rizky nomor 24. Berapa banyak cara mendapatkan 5 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia dalam satu rak sehingga buku dengan subjek yang sama berdekatan? Jawabannya, kita akan menggunakan rumus faktorial, yakni n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali 3 kali hingga kali 3 hingga kali 2 kali 1. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Cara yang pertama yakni kita akan mencari buku pelajaran yang sama yang disusun berdekatan. Karena ada 5 buku matematika, kita anggap 5 buku matematika ini adalah satu buku yang sama. Jadi kita mempunyai 1, 2, dan 3, yakni satu macam buku matematika, satu macam buku fisika, dan satu macam buku kimia. Jadi kita tulis di sini n sama dengan 3. Banyak caranya yakni 3 faktorial. Selanjutnya, cara menyusun 5 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia secara berdekatan. Karena di sini sudah diketahui jumlahnya, kita tinggal memasukkannya saja. Jadi, kita mempunyai 5 buku matematika, berarti 5 faktorial. 3 buku fisika, berarti 3 faktorial. 2 buku kimia, yakni 2 faktorial. Sehingga banyak cara menyusun buku-buku tersebut adalah langsung kita masukkan ke rumus yang ini. 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi seperti ini. 3 kali 2 kali 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Hasilnya 6 dikali 120 dikali 6 dikali 2 yang menghasilkan 8.640 cara. Ini adalah jawaban yang benar. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku sama Fauzan akan menjelaskan soal nomor 25 dari Word yang dikirim oleh guru saya. Oke, kita ketahui soalnya sebuah kelompok terdiri dari 6 orang akan dibagi menjadi 2 tim, masing-masing 3 orang. Berapa banyak cara pembagian tim yang mungkin? Untuk jawabannya ada A20, B10, C30, D6, dan E12. Oke, kita akan menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu C sama dengan N faktorial K N kurangi K tutup kurung faktorial. Oke, dimana C kita cari yang 3 orang tim pertama dulu. Jadi kita cari dengan cara ini 6, ini 3, N nya 6, K nya 3, ini 6 kurangi 3 faktorial dengan 6 kali dengan 3 6 5 4 3 coret
3 kali 2 kali 1, coret menjadi 2, coret 2, berarti 2 kali 2 4 kali 5 20. Ini yang tim 1. Yang tim 2 sisanya berarti kan C6 per 3 6 per 3 C3 per 3 yang tersisa dengan 3 orang. Oke, sama dengan langsung aja di sini 3 ini berarti ada karena 3 kurang 3 hasilnya nanti 0. 3 akar 3 sama dengan 1. Langsung kita kalikan aja ini kedua. 20 kali 1 sama 20. Karena 20 ini bukan jawaban yang asli. Jawaban aslinya adalah dengan cara kita membagi 2 faktorial jadi 10. Karena di sini itu tim 1 dan tim 2 tidak memiliki peran. Misal urutannya kayak tim 1 itu apa dan tim 2 itu enggak apa. Jadi kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 10. Yang B. Oke. Semoga membantu.